karena mepet pencetak. Perkenalkan, nama saya Kapten Saputra sebagai host di acara ini. Saya Saskia Putri Adelia sebagai host di acara ini. Saya Ardian Saputra sebagai bintang tamu BPS Tadi Patmo. Saya Muhammad Nurul Anas, bintang tamu sebagai Ketua MPC Bapak Zainul. Saya Dapar Raya Rafi, saya sebagai iklan satu. Saya Sarah Pasmapit ini sebagai ikan dua. Saya Sri Valina Wibowo dari Iklan 3. Saya Mahasirwati Pegawai Penampilan dia sebagai kameramen 1. Saya Amanda Widya sebagai perawat. Saya Manipurita sebagai sutradara. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Saksikan dari kelompok kami. Selamat pagi penonton-penonton yang setia. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Yang benar. Benar. Semuanya. Pasti di antara kalian ada yang gangguan nih, kata ente. Siji. Sebentar. Saya ada lawakan yang cukup garing, tapi gak apa-apa. Karena ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan saya bawakan. Cuma mahal-mahal hubungan internasional, kalau hubungan sama dunia aja, beda lah dengan sini. Sebentar. Saya ada lawakan yang cukup garing, tapi nggak apa-apa, karena ini nanti ada hubungannya sama topik yang akan saya bahas. Percuma mahal-mahal gaya hubungan internasional, kalau hubungan sama doi aja, Anda dengan jalan. Sudah. Mari kita masuk ke acara intinya. Bicara soal hubungan internasional tadi, Indonesia mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia sebagai bentuk peran dalam pergaulan dunia. Hubungan Indonesia tidak hanya dengan negara Asia saja, tapi juga dengan negara Eropa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan internasional antara Indonesia dengan Palestina. Hubungan seperti apa sih yang dilakukan Indonesia dengan Palestina? Jadi hubungan antara Indonesia dengan Palestina yaitu hubungan bilateral. Hubungan tersebut terjalin sangat baik di mana dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Oh iya, katanya Indonesia memberikan hubungan ke Palestina di berbagai forum internasional, baik dalam level bilateral, regional, ataupun multilateral. Nah, kayaknya kita harus segera memanggil hubungan tamu kita nih, supaya dapat informasi lebih jelas. Langsung saja kita sambut Bapak Dubes Ade Fatwa dan Ketua NPC. Oke, selama-lama. Jadi menurut informasi yang saya dapat, kemarin Bapak Ade ini baru mewakili Indonesia untuk melakukan saluran bantuan ke Palestina ya Pak? Ya benar, saya yang menyalurkan bantuan tersebut. Sebelum lanjut, mari kita lihat artikel berikut ini. Setelah melihat artikel tersebut, bantuan dalam bentuk apa sih Pak yang disalurkan Indonesia kepada Palestina? Ya seperti bahan makan pokok, pakaian, dan sejumlah uang sebesar 500 dolar atau sekitar 7,14 miliar. Wah, lumayan banyak juga ya. Andai aja uang saya segitu, nanti saya sudah berbahan di rumah sampai sekarang malam. Selain bantuan tersebut,
ada Indonesia, juga ada Arab Saudi dan Amerika Serikat sebagai pembantu terbesar untuk Palestina. Terus saat menerapkan tentuan, bagaimana sih suasana di sana, Pak? Ya pastinya sangat seru dan alhamdulillah mereka menerima bantuan tersebut dengan lapang dada. Untuk penyambutan, apakah mereka menyambut dengan baik? Ya pastinya sangat Kat. ini disambut dengan sangat hangat oleh mereka dan mereka juga sangat ramah-ramah kepada kita. Sebenarnya itu saja yang perlu kita sampaikan karena jujur merasa ini sudah pusing. Mari kita biar sebentar untuk acara kali ini. Kota ini panas banget. Ya kita enaknya nongkrong di mana? Kota kafe tuh. Kita kayak tahu. Kamu udah dengar belum kalau Indonesia mau ngirim bantuan ke Palestina? Udah tadi aku lihat di berita. Gimana pendapatmu? Menurutku itu bagus karena itu bentuk dari rasa kemanusiaan. Lah, kamu gimana sih? Itu kan menambah beban negara kita. Lihat tuh pengeluaran negara kita sudah banyak. Kamu gak punya hati emang? Gimana rasa kemanusiaanmu? Ya udah sih kan cuma nanya. Tapi kan kamu yang nyuruh duluan. Ada ngapain sih? Ini tidak apa masa gak terima kalau Indonesia beri bantuan ke Palestina. Udah jangan debat terus, penting kita ngopi supaya pikiran tenang dan bisa nah. Aku ada rekomen kopi nih. Udah ayo. Udah gak bisa. Ya, kamu banyak atau kebaik, ketok. Ya mau si TikTok kok. Ini kan gak tahu beda. Pikiran terus sampai. Nah, pasang apa? Dari tim kebun ngono. Ih, lorot. Kopi apa? Kopi cobain deh. Rasanya pas dari bikin tembung. Tambah ada tokonya lagi. Iya dong, harga murah, rasa wah. Kok cobain? Uy. Baiklah, setelah menyaksikan acara tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab para audiens untuk silakan. Ya, Rizky. Ketok dulu ya. Nanti Quran nulis. Ayo nak. Woi, kita terbaik. Heeh. Ketok piane. Pasarmu filter. Perkenalkan, nama saya Markus Maulana. Mau bertanya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya sebuah negara harus menjalani hubungan dengan negara lain untuk mencapai kerjasama dan perdamaian dan mewujudkan integrasi. Nah, apa yang akan terjadi jika seandainya negara Indonesia tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain adalah kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tentunya akan merugikan seluruh kehidupan bangsa Indonesia tidak bisa berinteraksi dengan seutamanya yang berada di negara lain. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan dari kita. Setuju? Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atma dari kelompok 1. Izin bertanya, di dalam hubungan berbangsa dan negara, tentunya harus ada hal-hal atau syarat-syarat yang harus dilakukan dengan ketentuan tertentu. Lantas, apakah komponen-komponen yang harus ada di dalam hubungan internasional? Baik, terima kasih, Mbak Putri. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional yaitu 1. Politik internasional atau internasional politik. Yang kedua, studi tentang
Berikut pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Nama saya Fitria. Ini bertanya, mungkin hubungan internasional bagi beberapa negara itu tidak terlalu penting. Tapi mengapa hubungan internasional bagi Indonesia itu sangat penting? Terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan internasional bagi Indonesia sangat penting karena bangsa Indonesia yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan keamanan negara Indonesia. Saatnya istirahat. Terima kasih. It's time to have first break. Yuk, Mas, tolong pertanyakan. Pertanyaan kami. Yuk. Pertanyaan selanjutnya. Setelah saya melihat acara tadi, saya masih kurang paham tentang makna apa itu hubungan internasional. Apakah bisa dijelaskan kembali secara singkat apa itu hubungan internasional? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya jelaskan kembali apa sih itu hubungan internasional. Jadi hubungan internasional adalah campur ilmu mempelajari interaksi, relasi, dan komunikasi yang terjalin antar negara berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang meliputi diplomasi, konflik, kesejahteraan, ekonomi, dan perdamaian dunia. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya terakhir. Perkenalkan, nama saya Tamadun Vito. Izin bertanya, untuk mewujudkan hubungan internasional, tadi kan ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Selain itu, komponen tersebut ada tidak sih faktor pendorong terjadinya suatu hubungan internasional? Terima kasih. Baik. Ada dua faktor pendorong terjadinya suatu negara dalam bekerjasama bentuk hubungan internasional, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesannya melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kerjasama dengan negara lain. Ketentuan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Terima kasih.